Selamat pagi, siang maupun sore, Bu Riana. Berikut adalah presentasi case study kami, Pelican Stores, yang akan dipresentasikan oleh teman-teman dan juga saya. Ada Jo Suksin, Latisha Noya, Priska Jekonia, Jessica Hutahayan, dan juga Aloysia Carla. Selamat menikmati. Yang pertama, latar belakang. Pelican Stores menerapkan program promosi berupa kupon diskon dengan tujuan menarik pelanggan baru sekaligus meningkatkan jumlah transaksi. Untuk mengetahui seberapa efektif promosi ini, kami menganalisis 100 data transaksi kartu kredit dari pelanggan. Dari penelitian ini, terdapat 3 rumusan masalah yang kami angkat, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik pelanggan selama masa promosi. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan perilaku pembelian kupon antar pelanggan reguler dan pelanggan yang menggunakan kupon? Yang ketiga, bagaimana hubungan usia pelanggan dengan nilai pembelian atau net sales? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi profil pelanggan, mengevaluasi pengaruh promosi terhadap pembelian, serta mengetahui keterkaitan usia dengan tingkat pengeluaran. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran selanjutnya. Nah, sekarang saya akan membahas bab 2, yaitu literatur review. Di mana yang pertama, yaitu pemasaran dan perilaku konsumen. Pemasaran bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam retail, memahami perilaku konsumen yang dipengaruhi faktor psikologis, sosial, demografi, seperti usia dan jenis kelamin. Nah, ini sangat penting untuk merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran. Lalu yang kedua yaitu promosi penjualan atau sales promotion, di mana promosi penjualan adalah insentif jangka pendek, yaitu seperti kupon misalnya. Nah, ini untuk meningkatkan penjualan. Nah, kupon diskon Pelican Stores ini tuh bertujuan untuk menarik pelanggan baru untuk uji coba dan mendorong pembelian berulang jika mereka puas dengan pengalaman berbelanja mereka. Nah, lalu yang ketiga ada analisis statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif adalah metode untuk merangkum dan menyajikan data seperti tabel, rata-rata, dan penyebaran. Nah, dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk menggambarkan profil pelanggan, membandingkan pola pembelian yaitu reguler versus promosi, dan melihat hubungan antar variabel seperti yaitu usia dengan pembelian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan karakteristik pelanggan, membandingkan pola pembelian pelanggan reguler dengan pelanggan promosi, serta melihat hubungan antara usia dan net sales yang seluruhnya akan dianalisis secara statistik. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diambil dari 100 catatan transaksi kartu kredit Pelican Stores selama program promosi. Populasinya adalah seluruh pelanggan saat program, dengan sampel 100 transaksi yang diambil menggunakan teknik convenience sampling. Variabel yang dianalisis terbagi menjadi 2, kualitatif dan kuantitatif. Variabel kualitatif yaitu tipe pelanggan, metode pembayaran, gender, dan status pernikahan, dan variabel kuantitatif yaitu items, net sales, dan usia. Analisis menggunakan statistik deskriptif dengan beberapa teknik utama yaitu table frequency untuk profil pelanggan, cross tabulation untuk membandingkan net sales pelanggan reguler dengan pelanggan promosi, perhitungan statistik dasar seperti rata-rata, minimum maksimum, standar deviasi untuk net sales dan items, dan scatter plot diagram untuk menganalisis hubungan antara age dan net sales. Nah, untuk bab keempat, yaitu analisis dan pembahasan. Pelican Stores merupakan toko pakaian wanita yang termasuk dalam jaringan National Clothing. Nah, dalam studi ini, perusahaan ingin mengetahui profil pelanggan serta efektivitas program promosi berupa kupon diskon. Nah, data yang digunakan terdiri dari 100 transaksi kartu kredit dalam satu hari ketika promosi berlangsung. Nah, ada beberapa nih informasi penting yang tercatat di dalam data tersebut, yaitu diantaranya jenis pelanggan promosi atau reguler, jumlah barang yang dibeli yaitu itemsnya, nilai penjualan bersih atau net sales-nya, jenis kartu pembayaran ya atau method of payment, lalu ada jenis kelamin, status pernikahan, dan juga umur pelanggan. Nah, melalui data ini, Pelican Stores ingin tahu apakah promosi kupon benar-benar meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan baru.
Setelah ini saya akan Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Managerial Report 1. Slide ini menunjukkan hasil distribusi frekuensi presentasi dari variabel kunci. Secara keseluruhan, karakteristik sampel menunjukkan bahwa tipe pelanggan mayoritas adalah pelanggan promosional, yang mencakup 70% dari total transaksi. Untuk metode pembayaran, proprietary card atau kartu toko menjadi pilihan utama yang digunakan dalam 70% transaksi. Untuk demografi, secara gender, pelanggan perempuan mencakup porsi terbesar 93% dan sebagian besar berstatus menikah 84%. Untuk ringkasnya, profil yang paling banyak ditemukan adalah perempuan, menikah, pengguna kartu toko, dan berbelanja saat promosi. Halo semuanya, nama saya Latisha Noya dan saya sekarang akan menjelaskan mengenai customer purchases attributable to the method of payment. Dari chart yang sudah saya presentasikan tersebut, bisa terlihat bahwa proprietary card memiliki jumlah item lebih banyak dibandingkan yang lain, di mana yang kedua terbanyak adalah Mastercard dan yang ketiga terbanyak adalah Visa. Bisa disimpulkan bahwa proprietary card merupakan salah satu kartu yang dipakai untuk menangkap perhatian dari customer, di mana mereka bisa semakin punya customer loyalty dengan Pelican Stores. Jadi itu merupakan salah satu teknik marketing yang sangat berguna bagi Pelican Stores, di mana dengan kartu tersebut mereka bisa mendapatkan diskon atau mereka bisa mendapatkan sesuai monthly limited edition mereka untuk Pelican Stores untuk menghadirkan semacam gift atau semacam cashback, dan hal tersebut pastinya mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap penjualan Pelican Stores. Jadi yang bisa kita simpulkan dari chart tersebut adalah seperti itu. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai net sales versus age scatter diagram. Bisa dilihat di sini bahwa di diagram tersebut jenis atau scatter diagram tersebut tidak memiliki keterkaitan yang kuat, di mana it's very scattered piece of diagram, dan keterkaitan antara age dan juga net sales kurang ataupun sangat tidak terlihat. Dan bisa dilihat juga trennya bahwa dari garis titik-titik yang terlihat di chart tersebut tidak terlihat secara signifikan bahwa item-item atau age dan net sales itu berada dalam garis yang diasumsikan sebagai keterkaitan. Dan bisa dilihat bahwa hal tersebut menjadi salah satu faktor di mana usia bukan merupakan salah satu faktor dari penjualan Pelican Stores. Menampilkan ringkasan statistik penjualan, pelanggan promosi memiliki rata-rata penjualan tertinggi sekitar $88.76. Menampilkan data penjualan dan usia pelanggan, korelasi R sama dengan 0,0041 menunjukkan usia yang tidak berhubungan dengan penjualan. 1. Statistik penjualan. Rata-rata $80.06 lebih kecil dari medianya yaitu $64.21, positively skewed. Promosi mendorong transaksi lebih tinggi yaitu $88.75. American Express tertinggi yaitu $171 tapi sampelnya kecil. 2. Usia versus penjualan. Outlier tertinggi dari pelanggan promosi, korelasi usia ke penjualan sangat lemah yaitu R sama dengan min 0,0041. Bab 5 menutup marketing strategi dilihat dari data-data yang sudah didapatkan, usia tidak mempengaruhi penjualan. Akan tetapi jenis kartu pembayaran, jenis kelamin, marital status, serta tipe customer yang menjadi penentu penjualan Pelican Stores. Di mana strategi pertama termasuk untuk mempertahankan pelanggan baru, di mana program tersebut bisa diambil pasca pembelian, di mana dia akan menggunakan kartu. Kartu itu berupa proprietary card, dan secara intensif bisa diberikan semacam kayak kupon atau diskon dan juga cashback. Lalu untuk memaksimalkan nilai transaksi, kita juga bisa melakukan diskon bertingkat. Jadi misalnya kayak cross-selling ataupun bundle dari item yang bisa dijualkan si Pelican Stores. Selain dari itu, untuk menjaga konsistensi dari customer-nya sendiri, kita juga bisa melakukan segmentasi pasar. Karena tadi
terlihat bahwa usia bukan merupakan salah satu bukan salah satu faktor. Maka ada jenis kelamin dan juga marital status yang menjadi karakteristik utama. Maka dari itu dia harus melihat plotnya, bisa dilihat bahwa wanita yang lebih cenderung mempunyai minat terhadap Balkan Stores. Berarti kita perlu yang begini, produk yang seperti ini, dengan varietas seperti itu. Dan lain sebagainya, ditambah dengan kondisi karakteristik marriage status yang sudah mempunyai pasangan dan lain sebagainya. Lalu untuk jangka panjangnya, strateginya adalah untuk menambahkan metrik lifetime value. Lifetime value dari si produk itu sendiri, karena itu akan selalu ada untuk setiap bisnis, di mana untuk mengetahui pelanggan lebih lanjut, data-data yang kita pakai sekarang harus terus dievaluasi, harus terus diperbaharui agar mempunyai strategi yang bagus dan bertahan lama untuk jangka panjang. Jadi bukan terbatas data-data yang tadi kami telah jelaskan, namun kedepannya harus tetap diperbaharui untuk mendapatkan insight-insight baru dan strategi yang sangat kuat untuk tipe-tipe customer dan penjualan Balkan Stores. Sekian dari kami, terima kasih.